besar pada hati manusia adalah hati yang selalu mengharapkan kebaikan dari orang lain. Coro bahasane tomak. Wa aqalu akhwalihi lan utawi luwih sithik-sithike pira-pira tingkae atine wong sing tomak iku asana ngalem alaihi ing atase wong sing ditomaki matmu fi bima kelan perkara laisa kang ora ana sapa wong sing apa mak iku fi ing dalem wong sing diarep-arep ning kene kualik dan ning kene laisa matmu fi wal mudahanatu lan bertambuh ku ya etok-etok lahu maring wong kang den arep-arep kebaikane bitarkil amri kelawan tinggal perintah bil ma'rufi kelawan ma'ruf wa nahi lan nyegah anil mungkari sangka mungkar. Makanya kan menerangkan setan itu akan menggoda kita jika kita masih punya harapan atau masih mengharapkan kebaikan dari orang lain. Tapi kita boleh menerima kebaikan orang lain. Yang tidak boleh itu kita mengharapkan kebaikan dari orang lain. Kalau selama hati kita masih punya rasa ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, entah penghormatan, dan lain sebagainya, maka kita akan mudah melakukan dosa. Dan termasuk dosanya adalah wa aqalu akhwali asana alaihi. Orang itu kalau tomak itu sering memuji-muji pada orang yang diinginkan, Pak. Nah, padahal sesuatu yang dipuji itu tidak ada pada dirinya. Jenengan niku sae loman, padahal orang nika loman kan ngoten nggih. Nggih, niku. Sering memuji-muji sesuatu yang sesuatu itu tidak ada pada orang yang diharapkan. Itu masuk dosa. Mengada-ngada, gitu kan tasawuf. Wal mudahanatu lau bitarkil, dan dia itu bertambuh memberanikan diri gak wani, Pak. Ngongkon api gak wani ngongkon nyegah larangan karena kita masih punya harapan pada dia. Contohnya aku sampean ini kira sampean masih mengharapkan kebaikanku. Sampean arep ngomongnya aku gak wani. Gak berani kan? Karena apa? Sampean mengharap kebaikan dari aku. Mengapa? Pendidikan atau organisasi-organisasinya di bawah pemerintahan kok enggak berani? Apa jenenge? Nyindir apa nyindir iku, Pak? Yes, pokoknya nang pemerintah protes, protes ya. Karena dia masih mengharapkan pada pemerintah. Karena dia masih mengharapkan kebaikan pemerintah. Budanane begini-gini iki lho, Pak. Mane kulil hapo iku gak patek ono, Pak. Niki lho. Mulane ulama-ulama kuno itu tidak selalu mengharapkan kebaikan dari pemerintah. Kalau diberi diterima, kadang aja diterima masih ada syarat. Kalau sekarang kan enggak. Mengapa? Pendidikan sekarang enggak berani memprotes pemerintah karena dia masih mengharapkan kebaikan dari pemerintah. Itu termasuk tomak. Ya. Anehnya lagi, wa aqalu akhwali asan ali bima laysa bihi. Paling sedikit-sedikitnya orang yang tomak itu selalu memuji sesuatu pada orang yang diharapkan, padahal sesuatu itu tidak ada pada orang tersebut. Gitu, Pak. Hati-hati. Kalau saya mani yo ojo tomak, biasa aja, Pak. La haula wala quwata sing kuat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yo sing kuat mangdalati yasfa inda ila bidini ya lamu yo wis kuat kan. Mangdalati yasfa inda ila bidini kan ya lamu ma baina aidi wa ma khol wala yukhituna bi syai'in min ilmi la bimasa kecuali dengan sesuatu yang dikehendaki oleh sampean kan harus hafal ayat kursi gitu, Pak. Tapi mengapa ayat kursi ini tidak masuk pada hati kita, Pak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yasfa'ul. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan illa biidzni kecuali dengan idzni Allah. Wala yukhituna bi syai'in, tidak akan yang bisa meliputi dengan sedikit pun. Iku lho mesti apa mesti ya mesti waca bolak-balik jane wae. Wis diwaca bolak-balik tapi tidak belum memasuki. Nek cara nang kitab Minahus Saniyah kajian tadi malam atau yang kajian di sini kemarin kajian tadi malam di Masjid Al Mubarakah, kata Abu Ishaq Ibrahim bin Adham
perbaikilah makan kamu. Maksudnya carilah makanan yang halal dan carilah makanan dari hasil yang halal. Saya makan makanan yang halal, membaca satu ayat, dibukakan oleh Allah 70 pintu ilmu. Membaca satu ayat karena yang dimakan itu halal, Pak. Diberi kepahaman oleh Allah 70 pintu kepahaman. Jadi itu terus suatu hari aku makan makanannya orang yang tidak wirai. Main ke tempat orang lain dikasih makan, yang kerjanya itu enggak wirai. Setelah itu saya membaca Al-Quran, satu ayat saya ulang-ulang sampai beberapa kali, tidak pun saya mendapatkan kepahaman ilmu dari ayat tersebut. Ya kayak sampai ngono kuwi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Tapi wis cangkeme muni kabeh ku nek Gusti Allah sing nglangit nang bumi. Kan ngono sampean ngono cara ngerti wae. Tapi kenyataannya sampean kok gak lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kok orang ngono kenyataane kan. Isik bingung ono corona kuwi. Ono corona bingung gak lillahi ma fis. Padahal diwaca lillahi ma fis samawati wa ma fil. Nah, jadi ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lah salatnya itu bocor jane. Lah salat kan ngono. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Wis diwaca jane ya. Wis berbalik ngomong oleh mulane nek cara nang tafsir Munir kan wa in tuminu wa tattaqu walakum ajrun adim. Kalau kamu beriman dengan sesungguhnya iman dan kamu takut dengan kemunafikan, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Kayak terjadinya corona ini, Pak. Lah sampean kan muni lillahi ma fis samawati. Kuwi terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, hidupku, hajiku, matiku kepada Allah Rabbil alamin kan. Kan cakapmu muni ngono tapi artinya gak boleh munafik, Pak. Termasuk kita melakukan kenifakan. Makanya sampai ditulis dalam Al-Qur'an fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahud. Fawailul lil musallin, siksa yang pedih bagi orang sholat yang di dalam sholatnya dia tuh lupa, Pak. Lali cangkeme ngomong lillahi ma fis samawati, cangkeme ngomong alhamdulillah rabbil alamin, dikai kenyataan koyo ngene lho kok dadine ngene iki lho, Pak. Dadine kok ngene iki. Mau piye? Wis piye yo? Iya, ya piye ya? Ya piye ngono ae wis. Lah, ya memang jarang ngaji ngene iki, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang selalu mengharap kebaikan dari orang lain, orang tersebut tidak akan berani memerintahkan kebaikan pada orang yang diharapkan dan tidak berani melarang kejelekan yang dilakukan oleh orang yang diharapkan itu, Pak. Sampeyan tomak gak wani ya. Contohnya sampeyan lek wis kepengin ngarep, sak tingkah polahe wong sing sampeyan harapne iku lak kok anggap apik to, Pak nggih. Padahal lek umpama wong sampeyan gak duwe harapan wong kuwi, ana wong nglakoni kaya ngono mesti sampeyan ngomongi, Pak. Sampeyan arep utang duit ngene wong, utawa arep apa dibutuh ngene wong. Wong nglakoni sampai cah cilik sing ngantemi sampeyan anake sampeyan meneng ae. Coba lek sampeyan gak duwe harapan nang wong kuwi mau, ana anake nganu sampeyan mesti sampeyan seneni ya, Pak ya. Ya para. Kadang mengapa kita membeda-bedakan suatu pekerjaan? Yang bisa membeda-bedakan itu karena hati kita masih punya rasa tomak. Yes, iki jane ngaji-ngaji kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, Pak. Mengapa kita kok gak berani memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar? Karena kita masih ada tomak. Mengapa kita gak mau protes kepada pemerintah? Karena kita masih mengharapkan kebaikan pemerintah, Pak. Aku kalau gak disumpah gak berjalan pendidikan kan ngono. Berarti Tuhan kan pemerintah kan. Kemarin menerangkan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga orang yang bertomak itu seakan melakukan yang ditomaki, orang yang ditomaki itu jadi Tuhannya. Kemarin kan itu dalam yang saya posting itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad rawa mongko teman-teman wis cerita sapa Sufyan bin Salim anak iblisan lho, Pak. Saat temene iblis iku yang silu membo-membo. Apa
Apa membo-membo itu, Pak? Menyamar. Menyamar. Membo-membo sapa iblis li Abdullah bin Khadulah maring sahabat Abdullah bin Khadulah. Faqala mongko ngucap sapa iblis lahu maring Abdullah bin Khadulah, ya ibna Khadulah anak-anak Pak Khadulah. Ikfat. Ngrekso sira. Do ngapalno sira. Ani sangko ingsun sak ing siji alimuka bakal mulang sapa ingsun ing sira bi kelawan saean. Faqala mongko ngucap sapa Abdillah la hajata ora ana kebutuhan iku maujud limarik ingsun bi kelawan saean. Kala ngucap sapa iblis ungdur angan-angan sira. Fa in kana mongko lamun ana apa saean iku khairon api akhota mongko ngalapo sira. Wa in kana lamun ana apa saean iku saron elek rotat ta mongko nolak sira ya ibnu Hamdullah iki jeneng setan membo-membo maring Abdillah bin Khandullah. Ngucapi piye setane? Abdillah bin Khandullah, apalkan dari saya sesuatu ini akan saya berikan padamu, saya kasih tahukan kepadamu. Maka Abdillah menjawab, saya tidak ada kebutuhan sama sekali dengan sesuatu tersebut. Lalu tidak membutuhkan menegakkan ngomong. Lalu setan berbicara lagi, berangan-anganlah, pikirkanlah. Jika sesuatu itu baik, maka ambillah, dan jika sesuatu itu jelek, maka buanglah. Latas al cirine iblis mong ojo njaluk sira, ojo takon sira akadan ing wong suci gara ing liyane Allah kang sak liyane Allah su'ala rubatin ing njaluk seneng. Kowe ojo takon kon njaluk nang liyane Gusti Allah kelawan takon seneng. Wangdur lan angan-angan sira kaifa kepiye takunono sapa sira iku ida godibta nalika muring sira. Pak ini mengko sak temene ingsun iku amlikuka miliki tong wasani sapa ingsun ing sira ida godibta nalika muring-muringku kuwe cirene iblis. Wis ngenen-ngenen. Kuwi wis ngenen-ngenen nggih. Kapan awakmu muring-muring kaifa takunu idza ghadita, bagaimana jika engkau dalam keadaan marah, maka saya akan menguasai kamu. Ngono wae. Jadi kemarahan kita, godop kita itu alat setan untuk menguasai kita. Godop itu terlalu semangat, Pak. Terlalu semangat itu godop ya, Pak. Ono mana iku sing ngomongne salah satu perkara yang iblis merusak orang berilmu itu orang yang terlalu fanatik. Ono cerita malih ngeten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abwabil azimah. Nomor 33, Pak. Nomor 33. Tinggi. Wa min abwabi al-azimah. Dari sebagian pintunya iblis yang besar itu atawasulu gawe lantaran atau terlalu fanatik. Ata'asobu tegese fanatik lil madhabi maring pira-pira madhab. Orang terlalu fanatik pada madhab itu pun mudah hancurkan oleh setan, Pak. Kita harus memakai madhab tapi jangan terlalu fanatik pada madhab. Contohnya gini, sampai melok madhab Syafi'i, wudune kaya sing sampean lakoni sehari-hari. Terus sampean salate maca bismillah, subuh nganggo kunut. Lah terus sampean ro wong salat melok Hanafi atau melok Hambali, wudune carane ora kaya sampean. Salate gak maca bismillah, salat subuh gak ndonga kunut. Lek sampean terlalu fanatik, sampean gampang nyalane, Pak. Itu salah. Karena kalian terlalu fanatik pada satu madhab. Mulane NU, makanya NU itu memakai 4 madhab, Pak. Tidak hanya satu madhab. Jadi kalau orang ada sholat nggak pakai kunut,
Fatihahnya nggak pakai bismillah, ditengok wudunya bagaimana. Wudunya kayak sampean apa wudunya Hanafi? Apa wudunya Hambali? Suudon kan gak oleh, Pak. Suudon gak oleh. Yo, sampean menang jedeng teruan wudu bareng kan. Engko teori ini kan. Lah andai kata dia Ustaz, bisa kita ngobrol komunikasi tentang tata cara wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ababi lan iku setengah saking pira-pira lawange setan. Balik mana telu loro terusane. Al azimati kang gedhe iku al ujlatu kesusu. Wage-age watar kutasbiti lan ninggal netepi to alon-alon fil umuri ing dalem pira-pira perkara. Terburu-buru itu termasuk salah satu pintu setan akan menghancurkan kita walaupun itu kebaikan, Pak. Ora ada ngomongan cuma dalil juga nang Quran kan. Qur'ane ngene. Wasariqu ila maghfiratum wa jannah. Pastabikul khairat. Terburu-buru loh. Terburu-buru itu bikin apa? Saya sering mengalami kayak itu ngoten niku. Kita menganggap sesuatu itu kurang benar menurut pemahaman kita, lalu kita berkomentar ada sesuatu. Padahal ada pemahaman yang lain yang menyebabkan kita geger itu apa? Ya gara-gara kita terburu-buru menyikapi sikap dari orang lain. Jadi komentar ya komentar. Saya merasakan, Pak. Saya 2 hari ini coba komentar di dalam Facebook itu, dalam HP. Itu ternyata merasakan, Pak. Terburu-buruan kita komentar itu salah satu setan untuk menghancurkan kita, Pak. Jadi terburu-buru walaupun itu baik. Waqala ndika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ujlatu utawi terburu-buru iku minasyaitani sangka setan. Cuma di sini itu pakai isim makrifat. Tidak semua, Pak. Kalau ujlatun itu semua terburu-buru. Buktinya ada keterangan ujlatun fi sholat, terburu-buru melakukan sholat pada waktu itu bagus. Cepat-cepat terburu-buru bayar utang itu bagus. Terburu-buru untuk merawat mayit itu juga bagus. Itulah kalau kita paham dengan bahasa Arab itu enak, Pak. Jadi al-ujlatu itu pakai isim ma'rifat. Isim terburu-buru yang mana? Yang termasuk dari perbuatan setan. Kadang orang kan kita geger itu hanya membaca terjemahan. Kita membaca terjemahan, terburu-buru oleh setan. Tapi kalau kita bisa melihat dari lafaz aslinya dan kita paham sastra Arab, kita nggak akan, Pak. Karena apa? Di situ al-ujlatu terkibnya mutada itu harus makrifat. Jadi memulai sesuatu harus tahu, Pak. Kalau kita belum tahu, jangan memulai. Kalau kita memulai sesuatu, kok kita tidak tahu, orang lain dulu yang disuruh memulai. Makanya ada dikatakan apa? Cara nahune, Pak Mufasir, khobar muqaddam, mutada muakhir kan ngono. Jadi khobar muqaddam, khobar didahulukan, mutada diakhirkan. Karena apa? Ada sesuatu yang kurang sempurna. Kita ilmu nahwu, Pak. Ilmu nahwu sastra Arab, sastra bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ani dan adapun alon-alon santai-santai iku minallahi ta'ala sangka Gusti Allah Ta'ala. Ini hadis aku jatuh minas seton wa ta'ala itu hadis Sabi Said bin Abdillah wa qala Hasan. Hadis iki lek menurut Sahal iku hadis Hasan. Hadis Hasan. Jadi kita harus penting, Pak. Jadi kita itu yang sering berpecah belah, salah paham, kebanyakan orang-orang yang hanya membaca hadis dengan penerjemahan bahasa Indonesia, tapi tidak melihat asli dari lafaz hadisnya. Kalau lafaz hadisnya tahu nanti diselidiki,
Maka tidak boleh mentafsirkan hadis, tidak boleh mentafsirkan Al-Quran kalau belum punya ilmu 13 macam ilmu, Pak. Ilmu sufi, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu badek. Ilmu badek itu ilmu apa? Sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya enggak berani debat hanya gara-gara membaca hadis yang tidak tahu asbabul hurufnya hadis. Berani memutuskan masalah dengan memakai dasar Al-Quran, tapi tidak ayat-ayat Al-Quran, tapi dia tidak tahu asbabun nuzul ayat Al-Quran. Seperti contoh bab corona. Wah, ada yang berdasarkan sahabat Umar itu tidak akan masuk ke suatu daerah karena ada kabar bahwa di situ ada wabah taun. Sehingga Abdurrahman debat dengan siapa itu? Sahabat siapa di dalam hadis itu ada yang menengah-nengahi kan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu mendasarkan hadis ketika di suatu kampung ada wabah, janganlah kamu masuk. Hadis itu kalau nggak salah keterangannya itu asbabul hurufnya hadis pada tahun perang Tabuk. Pada tahun perang Tabuk di Yaman ada wabah taun, maka orang Madinah dilarang masuk pada Madinah. Dasar itu yang diapalkan oleh Abdurrahman bin Auf lalu untuk mengatasi perdebatan sahabat Umar bin Khattab, terus dipakailah hadis itu. Nah sekarang orang memakai masalah Jumatan pakai dasar itu, gara-gara kurang paham lah perdebatan itu ada, sehingga masing-masing merasa benar dan menyalahkan orang lain. Tak posting yang berlaku. Juga ini kitab apa? Juga ini kitab Ihya. Iklam innallaha idza arada bi abdin basarallahu bi uyubi nafsihi. Ketika Allah mengharapkan memungkinkan kepada hambanya jadi orang baik, maka Allah memperlihatkan padanya kekurangan cacat dirinya sehingga dia tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Semoga itu gak pada kasih komentar mana, Pak. Ya, aku tak bilang susu aku yo gendut ngopo kok ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawu sapa Allah azza wa jalla khuliqal insani min ajal iki lho Pak. Khuliqa den dadekake sapa al insanu manungsa min ajalin saka arek susu. Nah, iki lek wong kita memang terburu-buru kan sudah ciptaan Allah. Lah. Jadi delok lafate khuliqal insanu al insanu pakai apa? Isim ma'rifat. Orang yang terburu-buru itu orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu tahu makrifat bila tidak akan terburu-buru. Ngono wae. Paham wae? Cara kajiane Ustaz Burkan mau kan ngomongnya terburu-buru makrifat kan. Loh, orang yang ujlah yang terburu-buru yang diciptakan oleh Allah adalah orang yang tidak makrifat. Kalau makrifat ya tidak Pak, tidak terburu-buru, wong sudah tahu, wong sudah tahu. Kalau kejadian ini sudah aturan Allah. Allah memberikan kejadian itu tidak tanpa sebab, harus ada sebab, tidak begitu saja. Ada sebab, ada skenarionya. Mengapa kita kok terburu-buru? Kalau makrifat kita kurang, karena ilmu kita kurang. Jadi gini, khuliqal insanu min ajal. Jadi al insanu. Lek terjemahnya, ya memang diciptakan manusia terburu-buru. Itu terjemahnya. Tetapi di situ lafaznya pakai al insan makrifat. Manusia yang diciptakan terburu-buru itu sudah diketahui keadaannya. Biasanya tidak punya ilmu. Karena ilmu tidak makrifat atau tidak punya iman. Karena apa? Al-imanu uryanun wa yakwi bil ilmi. Terus ambil ilmu kok enak gak terburu-buru, santai aja, Pak. Sampai kudu ngaji. Lho ngaji ku gak pendidikan SAG, sarjana, S2, enggak sampai mati, Pak. Lah sampai gak ngaji ini gak ngerti masalah corona. Mengapa kok sampai terjadi corona? Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala ta'ala lan dawuh sapa ta'ala wa kanal insanu ajulan gitu Pak. Wa kana lan ana sapa al insanu menungso iku ajulan akeh kesusune. Beda taksir. Tapi di sini pun pakai al insan. Orang wa kana insanun ajulan. Padahal fa'il itu toh bisa nakira bisa makrifat. Nah, di malane nggih. Awake iku ngaji yo ngaji golek ngaji sing ngerti bahasa. Mesti sastra. Tidak hanya ngaji yang bisa membaca, tapi yang paham dengan bacaan. Bahkan insanu ajulan itu firman Allah. Tapi di situ al insanu pakai makrifat. Jadi tidak semua manusia itu terburu-buru. Karena apa? Dia punya ilmu, makrifat, nggak terburu-buru. Sampai ngerti, cuaca nggak terburu-buru. Tapi lah sampai nggak ngerti, itu melok-melok, nus. Wong geruduk, yo nggak ngerti pak, kan melok-melok yo. Nggak ngerti Arab Selatan, yo jadi nggak ngerti ya geruduk. Bagaikan apa? Kapas yang terhambur ketiup oleh angin. Itulah orang yang bodoh. Maka kita harus menuntut ilmu. Lah ilmu apa yo? Ya ilmu macam-macam coba ilmu. Saya gak soal di pegawaian. Itu geruduk. Wah, ini Kalimantan untuk pekerjaan sawit geruduk. Karena dia tidak tahu apa pekerjaan lain. Gak ngerti, gak bingung, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dzikra sapa Allah li nabihi maring nabi ini Allah sallallahu alaihi wasallam wala takjal. Lan aja kesusu sira bil Qur'ani sing kelawan Quran mingko beli adiyak dia ing dalem sadurunge yen tutup ilaika maring sira apa wahyu wayane Al-Qur'an. Jadi kalau ada perintah pun kalau belum selesai urutannya jangan terburu-buru kita mengamalkan. Ngegek-geke nemburi ana pengecualian. Ada pengecualian, ada mustanayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza lan utawi iki ya hadis mulai iku li anal amala krana sak temene pira amal iku yang bagi sayuju api temen. Apa antakuna yen ana apa amal iku badat tafsirati ing dalem sakwise peningalati wal ma'rifati lan ma'rifat ditafsir tafsirah itu tabassur badat tabassurati ing dalem sakwise peningalati dipikir Pak. Kita harus memikirkan pakai hati. Jangan hanya pakai akal aja Pak. Maka dabal fuadu surat apa kayak? Maka dabal atau burung apa al-fuadu hati. Yang garakne gak yang garakne apa yang menyebabkan kita itu enggak yakin berdusta itu karena akal kita Pak. Ya kayak corona itu yang menyebabkan kita tidak percaya dengan Allah, hanya mengerti itu karena akal kita Pak. Karena akal kita. Coba hatinya itu sebenarnya masih mengakui kok kebenaran dari Allah, cuma akal ini loh Pak yang disetir oleh setan. Disetir oleh setan. Sehingga memberikan fatwa itu bisa matihim. Kebenaran disenangi dia. Nah, ya. Yang disampaikan itu benar, tapi kebenaran yang sesuai dengan keinginannya. Itu adalah dolu wa dolu. Kalau dalam hadis itu inna wahala yakbidul ilma intijaan walakin yakbidu bi qabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengambil ilmu dari dunia ini, dari muka bumi ini kecuali dengan begitu saja, kecuali Allah dengan membunuh para ulama. Wa idalam yukti, dan ketika sudah tidak ada yang paham dengan Al-Quran, dengan hukum-hukumnya, ja'alu ru'asan ju'alan, maka masyarakat akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Terus wa idza su'ilu, maka ketika dia dipertanyakan, ditakoni, diminta pertanyaan, aftau
bisawati, maka dia memberikan sahu, jawaban fatwa dengan kesenangannya, Pak. Kebenaran dengan sesuai yang diinginkannya. Kebenaran kan banyak, Pak. Kadang kurang mutadol hal, kalau bahasa Arab apa, Pak? Kurang sesuai dengan keadaan. Karena ngapa nggak bisa dengan keadaan? Karena dengan yang dia cintai. Seperti contoh, lek sampean kepingin nang pasar Impres teko Sungai Durian, liwat to teko jembatan Melawi, liwat sisi kiwa. Kan bener, Pak. Tapi tidak tahu orang yang ditanya itu pakai mobil apa pakai sepeda motor apa jalan kaki apa numpak angkot. Loh, fatwa ini harus tahu kondisionalisme, nek kudu ngerti, Pak. Lek wong ini Pak mobil ya lipat ke kiri tapi sisi kene, aja lipat kiri tapi sing pinggir nemen ngundak delokne wong. Iku lho, sing susah itu mengukur, sehingga Allah mengatakan fas'alu ala dzikra in kuntum la ta'lamun. Itu Al-Qur'an, Pak. Tanyalah orang yang paling zikir kepada Allah. Karena apa? Orang yang zikir kepada Allah, ilmunya banyak, dia berzikir kepada Allah, fatwanya itu ilham dari Allah, bukan hanya dengan akal. Makanya sesuai dengan keadaan. Lah saya kan enggak hanya akal dipikir-pikir. Lah dalil itu ditok-tok nih ben cocok iki, enggak cocok tok niki. Sebenarnya enggak itu, kita petunjuk Allah nanti dikasih jalan apa. Maka dzabal fuadu, hati itu tidak akan pernah menipu, bohong. Yang menipu hanya akal kita. Lah akal ini bisa menipu kita karena mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua amal itu alangkah baiknya itu setelah direnungkan wal makrifat dan diketahui, direnungkan, perenungan tabasul itu. Wa tabasuratul, dan ada pun renungan apa jenenge ya? Peninggalan hati ya renungan, Pak ya. Renungan hati. Itu tak taju butuh apa tabasur ila ta'amulin maring angen-angen. Renungan hati itu butuh pada angan-angan dulu. Nah, angan-angan itu timbul dari akal. Akal itu bisa menimbulkan ilmu. Tapi tidak semua ilmu ditimbulkan didapat oleh akal. Tapi kalau orangnya ahli dzikir, dia mendapatkan dua, Pak. Satu, ilmu yang dihasilkan dari akal, dari cendekia awalnya, dan ilmu yang didapatkan dari ilham. Lah, ilmu yang didapatkan melewati ilham itu harus zikir kepada Allah. Makanya ada pepatah kata saya Abu Sufyan Al-Wahab As-Sa'roni, saya Wahab As-Sa'roni, wa alaika bidzikrillah, dan terus-meneruslah kamu semua dengan zikir kepada Allah. Li'anna tarka dzalika, karena sesungguhnya meninggalkan zikir kepada Allah itu yu'mi an idrakil haq. Meninggalkan zikir kepada Allah itu akan menyebabkan orang tidak bisa menemukan kebenaran, Pak. Ya kayak masalah corona ini banyak cendekiawan, tapi yang hak kebenaran mana? Harus diambil dengan dua, yaitu idrakil akli wal ilhamiyah. Didapatkan ilmu dengan penemuan akal, dengan pengalaman prediksi kayak kesehatan, dan ditemukan dipakai dengan ilham dengan para ulama yang ahli zikir, bukan ahli pikir. Bisa dimengerti, Pak? Enak aja jalan ngaji gini. Jangan apa olahraga ngaji, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, wa tabasur, renungan hati itu butuh dari angan-angan. Kadang sekarang sidangmu itu engkel-engkelan, Pak. Akan memberi fatwa itu debat, engkel-engkelan. Sampai ada yang memberikan itu sampai dengan ngotot marah. Padahal dalam kaidah fikih orang marah itu tidak boleh memutuskan sesuatu perkara. Itu ilmu fikih. Kalau kita memutuskan dari mungkin atau mana dengan keadaan marah, itu putusannya secara ilmu fikih tidak sah. Maka banyak yang tidak memakai putusanmu ini.
termasuk Gus Najib nggak memakai karena apa? Dia paham dengan ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Watamahulin lan liri-liri. Ya liri-liri iki wis santai-santai. Jadi renungan hati itu membutuhkan angan-angan dan santai-santai. Wal ujlatu lagi Pak. Dan adapun terburu-buru iku tamna'u bisa nyegah apa ujlah mingdalika sangka tabasur. Sekarang langsung fatwa musyawarah memutuskan, terburu-buru itulah yang menyebabkan setan merusak kita, Pak. Dengan fatwa setan merusak dengan fatwa, Pak. Karena angan-angannya mana wis merasa benar, Pak. Wah, repot, Pak. Tidak tahu cacatnya sendiri. Yang diketahui cacatnya orang lain. Wah, bahaya itu, Pak. Ada MUI memutuskan masalah, dia yang diketahui cacatnya orang lain, tidak tahu kekurangannya. Wah, hanya mengadakan ini. Apalagi kalau sudah at-ta'assub lil madhahib, fanatik pada madhab. Wah, itu mudah digoncang-ganjingkan oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wis jam 10, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.